Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallim wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian pada tanggal 3 Sya'ban 1446 Hijriah. Kurang lebih 1 bulan kita menuju Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada bulan Ramadan tersebut. Amin ya Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti kajian dari Pak Ustaz Sabta tentang fungsinya dengan orang-orang soleh, keuntungan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Untuk itu mari kita simak penjelasan dari Pak Ustaz, apa saja keuntungan bergaul dengan orang yang soleh. Maka Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tentang keuntungan bergaul dengan orang-orang salih. Itu merupakan doa beberapa orang Rasulullah supaya para Rasul itu dikelompokkan dengan orang-orang yang salih. Kita mulai dari doa para Rasul, diantaranya doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Sulaiman, doa Nabi Yusuf, dan doa para pendeta ahli kitab. Itu dimuat dalam Al-Quran. Kita mulai dari surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayatnya 83. Di situ terdapat doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Surat 26 Asy-Syu'ara diturunkan di Mekah, termasuk kelompok surat Makkiyah. Ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Silakan Pak DKM artinya. Surah ke-26 Asy-Syu'ara. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Iya. Ternyata doa dari Bapa segala Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukman. Ya Rabbu, berikanlah kepada hamba hukman, hikmah, ilmu pengetahuan. Wa alhiqni bisalihin,
dan gabungkanlah hamba dengan orang-orang yang solih. Nabi Ibrahimnya sendiri solih, minta digabungkan bersama orang-orang yang solih, baik di dunia maupun di akhirat. Tafsir Ibnu Katsirnya seperti itu. Nabi Ibrahim seorang hamba Allah yang solih, minta kepada Allah digabungkan dengan hamba-hamba Allah yang solih, baik di dunia maupun di akhirat. Nanti kita jelang ayatnya. Sekali lagi artinya apa? Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Wa al-hikmi diartikan masukkanlah aku. Wa al-hikmi dan gabungkanlah hamba bisalihin dengan orang-orang yang salih. Karena orang-orang yang salih itu adalah teman yang sebaik-baiknya. Di antara teman yang sebaik-baiknya adalah orang-orang yang salih. Itu ditunjuk oleh Quran surat 4 An-Nisa ayat 69. Di antara teman yang sebaik-baiknya teman adalah orang-orang yang salih. Ditunjuk oleh firman Allah dalam surat An-Nisa, diturunkan di Madinah ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pakai wa enggak? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin. Silakan Pak DKM artinya. Kenapa? Wa hasuna ulaika wa hasuna ulaika rafiqo. Silakan Pak DKM. An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi diantaranya teman yang sebaik-baiknya itu adalah orang-orang solih. Ada sih para nabi, para siddiqin, para syuhada, tapi diantaranya adalah orang-orang yang solih. Jadikanlah teman bergaul kita dengan orang-orang yang solih. Ada satu orang saja yang solih di tempat kita, itu bisa mengantisipasi bala bencana, petaka. Ayat Qur'annya ada memang. Jadi ulah ngalalaworakin kepada orang yang solih.
Luar biasa. Kalau ada satu saja orang yang soleh di tempat tinggal kita, itu luar biasa. Dapat mencegah bala bencana petaka. Nanti ayatnya saya berikannya. Jadi berdoalah kita, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Karena orang-orang yang soleh itu wahasuna ulaika rafiqo, teman yang sebaik-baiknya. Nanti di akhirat bagaimana pembelaan dari para solihin? Pembelaan mereka nanti saya sajikan hadisnya dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dua ayat sudah kita jelas. Surah 26:83 doa Nabiullah Ibrahim disambung dengan orang-orang yang soleh itu adalah sebaik-baiknya teman. Kita hubungkan sekarang doanya Nabi itu Sulaiman dulu atau Yusuf dulu? Saya nggak paham. Urutannya Yusuf dulu atau Sulaiman dulu? Yusuf. Baik. Surat 12 ayat 101, ujung ayatnya saja. Doa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. 12 surat Yusuf ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ujung ayatnya wa tawaffani muslimah wa alhiqni bis solihin. Ujung ayat pada kain, dan wafatkanlah hamba dalam keadaan Islam, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang yang soleh, baik waktu hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Ayatnya surat 469 tadi. Jadi harus dipelihara kalau ada orang soleh itu. Diperhatikan putra putrinya, pendidikannya, karena merupakan aset yang luar biasa. Kalau ada orang soleh di kampung kita, tong dimomorekin dan jadikan sebaik-baik teman. Harus menjadi perhatian kita bersama, Pak. Ayatnya aja langsung ya, orang yang soleh itu aset. Harus diperhatikan kesehatannya, makan minumnya, pendidikan putra putrinya. Kita lihat surat 8 Al-Anfal. Ayatnya 33 kalau nggak salah. Surat Al-Anfal diturunkan di Madinah. Surat 8 Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahu
kita baca sampai wa anta fihim saja. Nanti lanjutannya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, nanti belakangan ya. Silakan pada KM artinya. Al-Anfal ayat 33, tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Sudah. Allah tidak akan menurunkan siksaan di dunia ini kepada satu tempat manakala orang solih ada di situ. Muhammad itu figur orang solih. Wa anta fihi wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihi. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka di dunia sekarang ini. Wa anta fihi, sedangkan engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jadi orang soleh itu penangkal bala bencana. Ketika di Palu terjadi gempa bumi, likuidasi, ada rumah tahfidz yang tidak dikenai gempa. Karena di situ ada orang-orang soleh, anak-anak soleh-solehah sedang menghafal Quran. Ini kenyataan loh. Ketika Ajingan Kikisik di Garut, waktu terjadi galung meletus, lahar lava batu itu melewati pesantren itu atau berhenti sebelum sampai ke pesantren itu. Iya, belok. Karena ada Ajingan Kikisik di situ. Ini kenyataan loh, bukan dongeng. Itu ayatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sedang engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa anta fihim itu Muhammad. Muhammad itu figur yang sangat solih sekali. Jadi pelihara kalau ada orang solih di tempat tinggal kita. Rela untuk makan minumnya, biaya pendidikan anaknya, karena aset itu. Jadi berapa ayat kita ngaji nih? 26, 83, 12, 101, 469, 833. Teruskan ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Teruskan pada KM artinya. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum menyiksa mereka di dunia sementara mereka beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar, satu orang solih, dua istighfar, memohon ampun kepada Allah itu bisa menangkal bala bencana kalau begitu. Ayatnya surat 8, 33. Camkan itu. Sekarang berpindah ke Nabi Sulaiman. Setelah Yusuf, Nabi Sulaiman ya. Sulaiman bin Daud. Lihat surat 27 ayat 19. Di doa para nabi dan rasul, Pak. 27 ayat 19. Surat An-Naml diturunkan di Mekah, termasuk kelompok surat Makkiyah. 27:19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatabassama dhahikan fatabassama dhahikan
min qawliha wa qal rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardo. Ini doa Nabi Sulaiman. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Silakan Ustaz artinya. Quran surat An-Naml ayat 19. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Itu doa Nabi Sulaiman. Wa adkhilni, dan masukkanlah hamba birahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang salih. Nabi Sulaimannya salih, tapi minta dimasukkan ke jajaran hamba-hamba yang saleh. Nabi Sulaimannya saleh kok. Orang yang soleh bergabung dengan para salihin. Ibrahimnya soleh, Nabi Yusufnya soleh. Ibu artikan sekali lagi Bu, dari pertama aja. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia Semut, perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Padahal Nabi Sulaiman sudah soleh sekali. Minta dimasukkan ke jajaran hamba-hamba Allah yang salih. Kalau saya nggak soleh, wajar kalau saya minta digabungkan kepada hamba-hamba yang soleh. Sayanya nggak soleh kok. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman itu kan orang-orang yang soleh, tapi masih sempat-sempatnya berdoa supaya dikelompokkan bersama orang-orang yang salih. Bagaimana para pendeta Yahudi dan Nasrani yang salih minta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang salih? Merekanya sudah salih kok. Lihat surat 5 Al-Maidah, diturunkan di Madinah, termasuk kelompok surat Madaniyah ayat 84. Harusnya dari 83 sampai 85, tapi kita kodok saja langsung 84-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gimana pangkal ayatnya Pak?
wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi. Ini doanya para pendeta Yahudi dan Nasrani yang salih. Wa naqma'u ayyudkhilana Rabbuna ma'al qaumis salihin. Ibu yang tadi artinya, Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq. Bagaimana mungkin kami tidak beriman kepada Allah? Kata pendeta Yahudi dan Nasrani ketika Quran dibacakan oleh Muhammad, mereka menangis itu di ayat 83-nya, mencucurkan air mata mendengar lantunan ayat Quran yang dibaca oleh Muhammad. Dia tidak menuhankan Uzair, dia tidak menuhankan Al-Masih Isa bin Maryam. Ini ahli kitabnya yang positif ini, seperti Warukoh bin Naufal, pendeta Bahira, tidak terkontaminasi oleh Trinitas. Sampai bagaimana mungkin kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah datang kepada kami, Al-Quran dan kerasulan Muhammad, padahal kami sangat menginginkan agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Luar biasa. Para pendeta Yahudi Nasrani soleh itu semua minta dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, padahal mereka sudah soleh. Kalau saya belum soleh, ya wajarlah minta dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, wajarlah. Ini orang-orang yang soleh minta dikelompokkan bersama orang-orang yang soleh. Luar biasa kan? Kita enggak soleh, enggak mohon doa kepada Allah supaya dikelompokkan dengan orang-orang soleh. Dengarti. Sekali lagi ibu artinya. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, Padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam orang-orang yang soleh. 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Yusuf, 3 Nabi Sulaiman. Orang-orang yang soleh itu sebaik-baiknya teman. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan para pendeta Yahudi dan Nasrani diabadikan Allah itu dalam surat 5 Al-Maidah dari 83 sampai 85. Kita masuk 84 tadi. Waktu kita membaca tasyahud awal atau tahiyat awal, tasyahud awal dibaca, tahiyat awal dibaca, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Setiap hari kita baca itu dalam tasyahud awal dan akhir. Assalamu alaika ayuhan nabi, selamat sejahtera semoga tercurah limpah kepada engkau wahai nabi.
Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Begitupun rahmat dan berkahnya. Assalamualaikum. Semoga keselamatan terlimpah curah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Menegakkan sholat salah satu ciri kesalehan, salah satu saja. Bari jeung sholat nage malaweng ya mah abdi mah. Tapi salah satu bentuk kesalehan Pak. Bari malaweng we teu naon. Semoga selamat sejahtera terlimpah curah atas kami semua dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Cekalo teh ari anjeun ngesoleh dijadikan nama solih, solihin, dijadikan nama. Jadi kalau Tombo Ati Mas Opik lagunya bener tuh, bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Kita lihat hadis Muslim dengan nomor hadis 2256. Hadis Sahih Muslim dengan nomor hadis 2256. Ada judul Pak. Judulnya memilih kawan. Sudah kok judulnya baca Pak? Hadis riwayat Muslim 2256 memilih kawan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, perumpamaan berkawan dengan orang baik dan berkawan dengan orang jahat taubahnya seperti berkawan dengan penjual minyak harum. Orang baiknya ganti Pak dengan orang saleh. Innama masalul jalisi salih. Arabnya salih kan Pak. Ganti orang baiknya orang salih Pak. Perumpamaan berkawan dengan orang solih dan berkawan dengan orang jahat taubahnya seperti berkawan dengan penjual minyak harum atau dengan tukang tiup api di bengkel tukang besi. Jika berkawan dengan penjual minyak harum, ada kalanya engkau diolesi minyak harum atau engkau membelinya kepadanya, atau setidak-tidaknya engkau dapat tercium bau harum. Dan jika bertawan dengan peniup api di bengkel tukang besi, ada kalanya pakaianmu bisa terbakar atau setidak-tidaknya engkau tercium bau busuk. Ayat Qur'annya ada itu. Kalau salah memilih teman bergaul, itu bisa bahaya Pak. Cenahana caraka data sawala, anakna cilaka, bapana kabawa-bawa gitu Pak. Malah alma maternya juga. Di mana teh budak teh sekolahna tuh? Sekolahnya Pak. Saguruna. Siapa orang tuanya? Ya Allah. Hana caraka data sawala, anakna cilaka, kababawa Bapak. Sekolahnya juga kabawa. Padahal oknum itu Pak. Di mana teh sekolahna tuh? Saguruna. Saertena. Waduh saertena. Sa DKM na Pak. Ya Allah. Kenapa? Sausad ya Allah. Lihat surat 25 Al-Furqan ayat 28 dan 29. Surat 25 nama suratnya Al-Furqan. 25
ayat 28, 29. 28-nya gimana pangkal ayatnya, Pak? Ya wailata. Silakan. Ya wailata. Laitani. Oh, ya wailata. Tidak pakai laitani. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Sudah sepotong dulu, silakan Ustaz artinya. Aduhai celakanya kami. Quran surat Al-Furqan ayat 28. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Sudah. Penyesalan itu di akhir. Aduhai celakanya aku. Waktu di dunia aku menjadikan si fulan menjadi teman akrab. Pada si fulan itu menyesatkannya. Ulangi Ustaz ayat 28-nya. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Di Quran ada kata fulan, Pak. Si fulan, si fulanah itu. 29. Laqad ja'ani. Laqad adallani. Ani dzikri ba'da'id ja'ani. Sudah segitu Ustaz artinya. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepada. Sudah. Ini yang menjadi setan manusianya si fulannya. Si fulannya digoda oleh setan jin. Si setan manusianya menggoda yang lain. Jadi jangan salah memilih kawan itu, ayat Qurannya ada. Jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani ani dzikri ba'da id ja'ani. Kesananya apa? Wa kana syaitanu lil insani khadula. Langsung sekarang ke hadis. Ini ada terjemah Al-Lulu wal Marjan. Himpunan hadis Bukhari dan Muslim. Ada 2 jilid, jilid 1, jilid 2. Ini jilid 1-nya. Langsung saja kepada poinnya ya, supaya tidak terlama. Pada hari itu tidak lebih keras tuntutannya dalam kebenaran yang telah nyata kepadamu melebihi tuntutan orang mukmin kepada Allah, orang yang salih. Sini Pak. Pada hari itu, tolong nanti di akhirat, bapak-bapak yang salih, ibu yang salihah, tolong saya masuk neraka, tolong saya Pak, karena sudah kenal dengan bapak lama kenal. Ini hadisnya. Silakan Pak. Al-Lulu wal Marjan. Jilid 1 terjemah. Himpunan hadis Bukhari Muslim. Pada hari itu tidak lebih keras tuntutan dalam kebenaran yang telah nyata kepadamu melebihi tuntutan orang mukmin kepada Allah Zat yang Maha Perkasa. Terus. Setelah mereka mengetahui bahwa mereka selamat sedangkan saudara-saudaranya masih tertinggal, mereka berkata, wahai Tuhan kami, saudara-saudara kami itu dulu mengerjakan sholat bersama-sama kami. Sama-sama Ramadan tarawih bersama kami, sholat umroh bersama kami, tadarus bareng di masjid. Tapi kemana dia tidak ada di surga? Kata Allah, tengok dia sedang di neraka. Tuntutannya sangat keras kepada Allah, orang mukmin yang saleh tadi. Terus Pak.
sholat bersama-sama kami, berpuasa bersama-sama dengan kami, dan beramal bersama-sama kami. Allah Ta'ala lalu berfirman, pergi dan carilah siapa yang kamu dapatkan dalam hatinya ada iman seberat dinar, maka keluarkanlah mereka, dan Allah mengharamkan jasad mereka dari api neraka. Mereka lalu mencari saudara-saudaranya sesama muslim, dan sebagian mereka ada yang telah terbenam di dalam neraka sampai telapak kakinya, yang ada yang sampai betis. Lalu mereka mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal. Sudah Pak, sampai di sana aja. Ini orang-orang saleh, karena kita bergaul dengan orang saleh. Nanti Bapak mencari-cari saya di surga, nggak ada. Ternyata saya masih di neraka. Tuntutan Bapak begitu keras kepada Allah. Lalu Allah menyuruh Bapak turun ke neraka dan menjahit diri saya. Tolong saya nanti di akhirat. Karena kita sudah lama kenal, sholat bareng, tadarus bareng di masjid ini. Tolong nanti saya di akhirat. Ini hadisnya. Arabnya dibaca ini Pak, sampai sini Arabnya. Itu kan artinya. Arabnya begini Pak. Fa idza ra'au annahum qad najau wa baqiya ihwanuhum yaquluna rabbana ihwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ya Rabb, mana saudara-saudara kami dulu waktu di dunia, sahur bersama, buka bersama, saum bersama, tarawih bersama, beramal soleh bersama, tapi kami tidak mendapati mereka di dalam surga. Fayaqulullahu ta'ala idhabu faman wajadtum fi qalbi mithqala dinar faman wajadtum fi qalbi mithqala dinar min iman fa akhrijuhu. Kata Allah, oh temanmu, saudaramu tuh di neraka. Coba kamu cari siapa yang punya keimanan walaupun sebesar biji zarah, keluarkan sama kamu. Terus-terusan bolak-balik Pak. Jadi perlunya bergaul dengan orang soleh itu supaya di akhirat kalau kita masuk neraka, teman yang soleh tadi menolong kita. Hadisnya ini ya. Arabnya saya bacakan tadi. Faida ra'au annahum qad najau wa baqiya ahwanuhum. Maka apabila mereka melihat mereka telah selamat, masih tersisa saudara-saudaranya di dalam neraka, mereka berkata, Rabbana ihwanuna, wahai Rabb kami, itu saudara-saudara kami seiman seislam, kanu yusalluna ma'ana, waktu di dunia sholat bersama-sama kami, wa yasumuna ma'ana, buka bersama, sahur bersama, itikaf bersama di masjid bersama kami, wa ya'maluna ma'ana, mereka beramal saleh bersama kami. Kata Allah, mereka punya dosa, harus disiksa dulu neraka, ditolong Pak. Jadi ibu dan bapak tolong saya nanti di akhirat. Bukan berarti ustadz lebih baik, tidak, sama sekali tidak. Jadi gunanya, manfaatnya bergaul dengan orang-orang yang saleh. Setiap hari kita baca dalam tasyahud awal dan akhir itu, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai di sini barangkali ada 1-2 pertanyaan, silakan. Saya tutup dulu formalnya ya. Jadi keuntungan bergaul dengan orang yang soleh terbawa sampai ke akhirat nanti. Manakala kita harus mengalami siksa neraka,
nanti mereka menolong kita. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Istighfarnya belum ya. Saya bawa tuh hadisnya berat-berat di bawah, tapi nanti aja lah. Masih ada pertemuan kita sebelum Ramadan insyaallah. Silakan Pak. Iya. Bagaimana kita menentukan bahwa tanda-tanda dan ciri-ciri orang soleh? Iya. Ciri-ciri orang. Segitu aja Pak. Jadi solehnya menurut syar'i, soleh menurut Allah dan Rasulnya. Salah satu ciri aja ya Pak ya, merokok itu sudah tidak soleh. Ngarokok itu soleh. Bulan? Oh jadi lamun sabungkus soleh. Sabatang ya sama dengan pabriknya Pak, tapi pabriknya menyerap tenaga kerja loh Pak. Ya, pabriknya itu menyerap tenaga kerja. Dalam hal yang diharamkan aja ada manfaat loh Pak. Dalam judi, dalam khamar ada manfaatnya. Itu kata Allah. Sekalipun itu haram, tapi manfaatnya bagi manusia begitu banyak. Padahal diharamkan. Karena pilihan itu Pak Ustaz, mau jalan di situ atau tidak gitu. Iya. Jadi salah satu ciri aja Pak. Tapi kalau saya perhatikan Bapak dan Ibu di sini, saya yakin soleh. Bayangkan, sholat berjamaah, tadarus bareng itu tanda kesolehan Pak. Adapun 1-2 kita masih melakukan ketidaksolehan, adanya amalun ghairu sholih, amal yang tidak soleh. Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya Allah menyelamatkan putranya yang berenang terus mencapai puncak gunung. Kata Nabi Nuh, ya bunayyar kabana, wahai anakku, mari bersama bapak naik perahu. Nggak mau itu, si Kanan siapa? Terus Nabi Nuh berdoa supaya Allah menyelamatkan. Kata Allah, innahu amalun ghairu sholih. Hei Nuh, kamu minta anakmu yang kafir supaya aku selamatkan, itu doa yang tidak soleh. Itu ayatnya aja. Innahu amalun ghairu sholih. Surat apa ayat berapa nanti pertemuan berikutnya saya berikan ayatnya. Hei Nuh, ditegur Nabi Nuh, berhenti aja. Waduh Allah, punten jenah abdi, apunten saya memohon sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Memohon supaya anaknya diselamatkan sama Allah. Kata Allah ditegur sama Allah, tegur, innahu amalun ghairu sholih. Permohonan kamu kepadaku supaya aku menyelamatkan anakmu itu adalah amal yang tidak soleh. Innahu amalun ghairu sholih. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Kalau ada istri kiai tidak pakai jilbab, ada anak kiai narkoba, nggak heran. Baru kiai, ini anak Rasulullah Pak, istri Rasulullah. Lihat surat 66 At-Tahrim, ayatnya berapa ya? Ayat 9, 10 atau 11? Surat 66, nama surat At-Tahrim. Ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut kanata ta'abdaini min
ibadina sholihain. Nabi Nuh dan Nabi Lut dua hamba yang soleh, tapi istrinya masuk neraka. Istri Nabi Nuh masuk neraka, istri Nabi Lut masuk neraka, anak Nabi Nuh juga masuk neraka. Silakan Ustaz artinya. Ayat 10. Allah telah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada pada pengawasan dua orang hamba kami yang soleh. Disebut solehnya itu. Benar nggak 6 10 Pak? Ya. Silakan Pak artinya. Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Kalau istri kiai, anak kiai nggak aneh. Ini isi Nabi lah, isi Rasul. Istri Fir'aun sebaliknya. Ayat 11. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumidz zalimin. Ustaz artinya ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan kejahatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang berjasa. Iya. Asyah namanya, bukan Aisyah, Asyah. Dibikinkan sebuah mahligai istana yang megah di surga. Itu doanya. Doa istri Fir'aun. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan sebuah mahligai istana yang megah buatku di surga. Padahal Fir'aunnya, ya Fir'aun kafir, istrinya solihahnya bukan main. Ini kebalikan dari istri seorang Rasul dan Nabi tadi. Cekap Rupina, kalau tidak ada pertanyaan, saya itu harus ke Paredang. Paredang itu minta diganti jadwalnya, ustaznya berhalangan. Jadi saya sekarang hari ke-1. Jadi punten teu ngupatilah punten bisa. Henteu moal kabujeng Rupina. Saya ditelepon di Paredang, ustaz bisa hari ke-1 mau bilang nolak, bingung. Saya hari keduanya ada lagi. Bisa, tapi rada siangan gitu. Oh iya bisa, bisa agak siang. Ya Bu, ada pertanyaan Bu, silahkan. Nah, bagaimana yang sering ini mengatakan bahwa terjadi anak yang soleh, sedangkan tidak tahu bahwa benarkah anak ini soleh yang dilakukan itu. Sedangkan Islam sendiri merasa tidak soleh. Bagaimana yang kalimat seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Bagaimana Bu? Sekali lagi. Yang sering mengatakan kalau dapat sesuatu mengatakan, oh ini terjadi anak soleh. Oh ini yang Apakah yang bisa tetapi meyakini bahwa anak itu soleh. Sedangkan Ustaz tadi yang bagi kami orang soleh merasa tidak soleh. Terima kasih Pak Ibrahim. Jadi gimana ya? nama soleh tapi mau Ada waladun solihun yad'ulahu, itu nolong kepada orang tuanya Pak. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu menolong sekali. Ada apabila anak ada mati putus semua amalnya kecuali 3 perkara sedekah jariyah, ilmu yang diambil orang manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakan. Itu jadi tabungan luar biasa nanti bagi orang tuanya. Jadi kalau ibu merasa gimana ya, jadi jangan merasa sok soleh ya Bu ya. Katakanlah saya itu nggak soleh sebenarnya, tapi jangan wah saya pang soleh, nah jangan juga. Tapi kita berharap supaya putra putri kita jadi anak yang soleh dan solihah. Karena waladun solihun yad'ulahu itu mendoakan orang tuanya luar biasa. Di akhirat bayangkan, ada anak montel kepada
baju orang tuanya. Orang tuanya suruh masuk neraka, montel anak itu ada di muslim itu. Akhirnya Allah memasukkannya ke surga, Bu. Ya Allah. Tapi kita jangan so iya juga, wah saya soleh, anak saya soleh dan soleha. Itu dalam bahasa sehari-hari. Ya saya kurang soleh sih, anak saya juga dari sekian anak tuh ada yang soleh, ada yang enggak. Awi sadapuran Pak, delempeng KB banyak, delempeng KB Bu. Iya. Iya tadi soal contoh-contoh istri juga bisa menjadi contoh, misalnya ada istrinya yang soleh, suaminya tidak, itu Fir'aun ya. Tapi juga ada yang suaminya soleh, istrinya tidak. Nah, yang bagus itu kan keluarga Ibrahim, istrinya soleh. Oh itu anak-anaknya juga semua, ya Allah. Cuma suka ditambahin, cuma Ibrahim istrinya banyak dua. Nah, itu gimana? Jadi begini, Ibrahim itu pergi ke satu tempat Pak, rajanya itu tekaur ningali awen gelis dengan Siti Sarah Bu, dengan Siti Sarah. Sudah lama tidak dikaruniai anak Ibrahim itu, poligaminya. Udah ke raja itu melihat Siti Sarah kecantikannya luar biasa, raja itu kepengen. Dilapori oleh satpam, comel tak, raja ada orang asing di sini, istri cantik sekali. Kata Ibrahim, kamu kalau ditanya raja jangan bilang istri saya ya, tapi ukhti, saudara saya, maksudnya saudara saya agama. Benar mau ngaruh halal itu raja? Kata Siti Sarah, sebentar raja, saya mau sholat dulu, berwudu, sholat dan berdoa. Akhirnya si rajanya kayak orang apa? Ayan Pak. Oh. Terus kedua kalinya udah berdoa, jangan-jangan saya kalau jadi mati saya jadi salah, kata Siti Sarah. Berdoa jadi cager. Kalau gak halal deh, ke cager teh sampai 3 kali. Sampai akhirnya si rajanya insaf. Setan mana yang kau bawa ini Ibrahim katanya, kata raja. Ibrahim sudah pulang diberi itu hamba saya. Itu Siti Hajar itu pemberian raja Pak. Siti Hajar istri Nabi Ibrahim yang kedua itu pemberian raja. Makanya orang Kristen tidak mengakui Ismail, karena Ismail itu terlahir dari rahim seorang hamba saya. Maksudnya tidak mengakui Ismail Ibrahim punya anak dari Hajar, Ismail, maksudnya keturunannya Nabi Muhammad tidak diakui gitu. Dari sana dia ngambilnya. Kan saya punya saudari yang Kristen Pak, si Rosa Maria. Saya nggak ngakui Ismail, Ibu Muhammad itu bohong katanya. Karena Ismail itu terlahir dari rahimnya Hajar. Hajar itu hamba saya, tidak diakui. Saya bilang udah aja jangan ngomongin sama kamu, pendeta kamu, guru kamu datangin ke rumah saya. Nanti kita bicara sama guru kamu. Benar kamu mau saya bilang. Siti Hajar itu pemberian raja Pak. Dari Siti Hajar lahirlah Ismail, keturunan sampai Muhammad. Kalau dari itu siapa? Siti Sarah lahirlah Isa nanti gitu. Kena di pasien tadi. Bulan? Kena di pasien Puraja kami berarti. Ada di pasien apa? Pasien istri sama. Oh iya. Puraja. Bukan, Ibrahim itu Siti Sarah itu sama iri ketika melihat Ismail bermain-main. Dari usia tuanya dapat anak siapa? Ishak. Cek jelema tukang ngabohong mah Siti Sarah teh nyarane di tengah jauh Pak, tutung tengah jauhna di Mesir aya tanggal jauh gitu. Ngabohong tahu balik teh. Bakatku panas cenah tanggal jauh jadi tutung di Mesir aya tanggal jauh gitu Pak. Itu saja ya Bu. Jadi poligaminya Ibrahim itu karena itu Pak. Iya. Ingin punya keturunan. Tapi kalaupun tidak punya ingin keturunan boleh-boleh saja kok. Sah saja asal syarat rukunnya terpenuhi Pak. Syarat rukunnya terpenuhi ya. Satu istri. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita kali ini tentang beruntungnya orang-orang yang soleh bergaul dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita semua
termasuk orang-orang yang soleh tersebut, dan nanti di akhirat apabila ada yang masuk ke neraka, mudah-mudahan kita dapat dipanggil, Amin ya Allah. diangkat, dijahit ke pada surga. Amin. Dan untuk alhamdulillah alamin. Subhanallah. Kita sedua dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.